Halo Telkotizen, kembali lagi di Telko Podcast kali ini. Kali ini Telko Podcast kembali bersama narasumber yang keren nih. Di podcast kali ini kita akan membahas prestasi dari segi akademis. Ini kita sambut dulu kali ya narasumber kita kali ini yaitu ada Kak Konita Nur Ramadhani. Halo. Mungkin kita harus ngobrol-ngobrol sedikit dulu sama Kak Konita ya. Gimana Kak Konita sekarang kabarnya? Baik, baik, baik sekali. Kabarnya Akil Mungkin gimana di sana? aku juga baik banget harusnya. Mungkin buat kalian-kalian yang belum tahu, Kak Konita ini sekarang lagi ada di Malaysia, yaitu Kak Konita ini lagi ada lolos program ISMA ya Kak ya. Mungkin, mungkin biar kita lebih mengenal konteks, kita lihat dulu dari CV-nya Kak Konita nih ya. Nah, mungkin udah kelihatan ininya, CV-nya ya. Mungkin kita bisa baca nih. Konita Nur Ramadhani. Work experience-nya pernah internship di PT Telkom Indonesia, menganalyze USS platformnya, lalu education levelnya ada di Telkom University, bachelor degree-nya, jurusan teknik telekomunikasi, organizational experience-nya di HMTT ada Junior Staff of Entrepreneurship Department, ada feedback 2020 sebagai Event Division Committee, lalu di Asterisk sebagai Public and Relations Committee, lalu di Gatrak sebagai Public Relations Committee, dan di HMTT yaitu sebagai Senior Staff of Logistic Department. Di skill and achievement other experience-nya, soft skill ini banyak banget nih Kak Konitanya. Ada public speaking, responsibility, problem solving, professional teamwork, dan critical thinking. Di hard skill-nya ini ada capable of using fundamental Microsoft Office skill seperti Word and Excel, as well as fundamental programming skill. Di project-nya pernah kolaborasi sebagai competition event, job fair, dan webinar. Hard skill-nya ini ada lagi sebagai English skill proven with a Duolingo test score. Achievement terakhir ini ada worthy of fully funded scholarship from Ministry of Education. Pokoknya ini tentang Isman yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya. Mungkin dari pertanyaan pertama, kan Kak Koneta ini Boleh. sebagai salah satu yang lolos Isma. Nah, mungkin banyak yang belum tahu Isma itu apa sih Kak? Mungkin bisa Kak Koneta kasih tahu sedikit penjelasannya. Oke. Aku mungkin kasih tahu yang aku tahu aja ya. ISMA tuh salah satu program Kampus Merdeka. Kan Kampus Merdeka tuh ada banyak kan. Programnya ada MSIB, ada Google Bangkit itu, terus ada magang dan lain-lain. Ada, tapi banyak banget deh. Nah, ISMA salah satunya. Itu tuh kepanjangan dari Indonesian International Student Mobility Award. Ya, jadi itu kita intinya melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri, keluar Indonesia. Gitu. Terus itu aja singkatnya. Oke, itu kan pasti kan yang daftar Isma ini kan pasti banyak ya Kak ya. Nah, mungkin bisa Kak Konita kasih tahu sedikit mungkin apa aja sih syaratnya tuh yang diperluin untuk mendaftar ke Kampus Merdeka program ISMA ini Kak. Oke, kalau ini aku ngomonginnya based on experience aku ya. Jadi Ya. mungkin di tahun depan bisa berubah. Pokoknya aku tuh kemarin ada dari nilai IPK, terus English proficiency itu kayak TOEFL, IELTS gitu-gitu, sama esai udah. Sebenarnya kalau dari syarat buat masuknya itu cuma 3 itu doang deh, seingat aku. Mungkin itu kan syarat-syaratnya. Nah, cara registrasinya tuh tahap awalnya tuh kayak gimana Kak? Mungkin bisa dikasih tahu. Kalau dari Telkom sendiri, jadi pertama banget itu kita nggak bisa yang langsung ke ISMA langsung, ke web ISMA langsung, tapi kemarin tuh ke International Office Telkom dulu. Mungkin buat infonya nanti ada di Instagram IO Telkom, International Office Telkom. Abis itu nanti dibantu sama IO. Kayak waktu itu tuh aku ngasih sertifikat sama ngasih IPK. Karena nilai itu nanti dibutuhin buat, karena kan kita nilainya bahasa Indonesia ya, nanti dibantu sama IO buat di Inggrisin sama dikasih tanda tangan dari IO-nya.
gitu. Nah, setelah itu lanjut daftar ke website ISMA-nya. Itu deh, udah itu doang sih. Berarti kan itu kan persiapannya lumayan banyak ya. Dari kakak sendiri tuh ngumpulin persiapan itu apa kakak udah dari awal tuh ngincer ini jadi nilai tuh dibagusin atau kayak pas udah deket-deket oh ngerasa mau ini gitu. Persiapannya dari kakak wanita tuh berapa lama kak? Kalau persiapannya sih, yang bener-bener persiapan nggak lama sih. Terus aku persiapannya sih cuma itu sih prepare buat sertifikat bahasa Inggrisnya doang. Kalau IPK ya, ya udahlah berserah diri aja. Terus kalau tapi aku udah nyiapin ISMA sendiri maksudnya karena emang aku niat mau exchange dari aku masuk. Jadi udah dari tahun 2021 akhir sih aku udah prepare, maksudnya udah nyari tahu tentang ISMA gitu. Nah, kan untuk lolos seleksi ISMA ini kan pasti kan banyak yang diperluin ya. Nah, dari Kak Konita nih, mungkin yang dibagusin tuh, tadi kan persyaratan kayak ada esai gitu, mungkin Kak Konita dibagusin satu hal atau gimana tuh Kak? Tips dan triknya biar lolos di seleksinya nih Kak. Nah ya betul. Kalau aku karena kebetulan saya IPK kan udah nggak bisa diubah ya, nilai udah semester kemarin aku daftar semester 6 jadi ya udah gitu, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kalau aku kemarin berusaha di sertifikat bahasa Inggris sama di esainya sih. Di Hmm. esainya aku maksudnya mencoba di mantepinnya di bagian esainya. Kalau di IPK karena udah nggak bisa diubah lagi gitu kan. Saya kan nggak bisa dari berapa jadi tiba-tiba tinggi 4 gitu kan nggak mungkin. Jadi di esai sama sertifikat bahasa Inggris kalau aku. Nah, oke Kak. Habis itu kan ISMA itu kita kan sekarang Kakak boleh tahu universitasnya di mana Kak? Exchange-nya Aku di University Kebangsaan Malaysia, di Malaysia. di Malaysia. Nah, berarti kan di ISMA nih Iya. itu kenapa Kakak bisa masuk situ? Apakah Kakak milih sendiri atau kayak ada ketentuan dari sananya sendiri bisa masuk situ apa gimana Kak? Untuk univnya milih sendiri. Di tahun aku itu kita punya 2 pilihan, dikasih 2 pilihan kayak SBMPTN gitu. Hmm. Tapi balik lagi, jadi setiap univnya itu nanti ada syaratnya lagi, itu detailnya di website ISMA-nya. Jadi setiap univ nanti kayak ada minimal English proficiency-nya berapa gitu. Itu balik lagi ke univ-univnya. Tapi pokoknya di tahun aku tuh bisa milih 2 univ. Hmm. Nah, ini yang universitas yang Malaysia ini Kakak pilihan ke satu apa ke dua? Kebetulan ini aku pilihan kedua. Oh. Nah, kenapa Kakak milih Universitas Malaysia ini? Apakah dari Waduh, kelebihannya tuh apa gitu yang bisa bikin Kakak milih ini tuh apa? waduh. Aku sendiri kemarin milihnya jujur milih pilihan kedua aku tuh agak dadakan karena pilihan awal aku tuh bukan di sini tapi di Thailand, tapi ternyata academic period-nya itu nabrak sama KP. Sedangkan KP itu nggak bisa di apa, nggak bisa di-convert gitu kan SKS-nya, jadi langsung aku ganti ke sini. Kalau aku sih awalnya mikirnya karena jadi tuh sistem ISMA tuh di website itu di setiap universitas itu nanti udah ada list kayak persyaratannya apa buat apply univ itu sama courses-nya, mata kuliahnya. Nah, aku ngeliat dari courses-nya. Karena emang aku disuruh dekat gitu ya, disuruhnya ambil Malaysia, dan di Malaysia ini kemarin ISMA ada cukup banyak pilihannya, tapi aku ngeliat dari courses-nya, dari mata kuliah yang ditawarkannya. Nah, makanya aku pilih sini gitu. Nah, ya, nah mungkin kan karena kan kakak itu udah lumayan lama ya. Pas di tahap-tahap awal itu yang kakak pikirin pas untuk belajar di luar negeri itu skill apa sih kayak menurut kakak yang harus punya sebelum berangkat keluar exchange itu apa kak menurut kakak? Apa ya? Kalau dari aku yang pasti, apa ya? Aku bingung. Mungkin bahasa Inggrisnya kali ya, karena itu yang paling penting. Jadi prepare buat bahasa Inggrisnya sih. Eh, ini kan kakak bilang kan bahasa Inggris, tapi kan di Malaysia kebanyakan makainya bahasa Inggris atau bahasa lokal sana, bahasa Malaysia. Ada yang pakai bahasa Malaysia, ada yang bahasa Inggris juga. Cuma
untuk exchange ini kan karena masuknya ke international class, jadi tetap pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Malaysia. Iya benar. Nah, mungkin kan selama kakak belajar di sana, menurut kakak ada nggak sih kak perbedaan yang signifikan banget dari metode pembelajarannya atau lingkungan kuliahnya begitu kak? Kalau Perbedaan yang dari sangat aku, kelihatan. yang aku rasain sih kayak interaksi dosen sama mahasiswanya. Itu beda banget, kayak di sini dosennya tuh ke mahasiswa tuh santai banget dan friendly banget. Jadi kita nggak takut untuk kayak nanya atau bersosialisasi sama dosennya. Sedangkan kalau kita di Indo kan kayak segan gitu kan. Itu sih kalau menurut aku yang paling kerasa banget kalau dari lingkungan kuliahnya, antara interaksi antara dosen sama mahasiswanya. Kalau di Indo tuh terlalu kaku gitu kan, segan. Jadi kita agak takut untuk kayak nanya aja mungkin takut gitu kan. Sedangkan kalau di sini tuh friendly banget dosennya, jadi kitanya juga enak ke dosennya gitu. Mungkin kan itu kan dari segi kuliahnya ya. Mungkin ketika kakak kelar kelas atau kelar jadwal kuliah, ke teman-teman tuh gimana? Teman-temannya di sana apakah kayak mungkin kalau di Indonesia kan mungkin setelah kuliah banyak yang nongkrong-nongkrong gitu kan, main-main sampai Hmm. malam. Nah, kalau misalkan di sana Kak Konita tuh kayak gimana? Lifestyle di sana. Sama kok di sini juga, maksudnya setelah kuliah ya udah enggak yang kayak bener-bener langsung nugas atau apa, enggak sih. Karena kebetulan aku juga ngambil mata kuliahnya nggak banyak juga kali ya. Aku juga nggak tahu sih kalau overall-nya gimana. Tapi kalau eh maksudnya kayak kalau disamain gitu, based on experience aku kayak sama aja sih setelah kuliah. Ya udah selesai. Oh, cuma aku tahu ada lagi bedanya. Di sini tuh kelasnya itu kayak di dibagi dua gitu. Jadi ada kelas yang sama dosen, maksudnya lecture class sama tutorial class. Di Indo tuh menurut aku kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya di Telkom ya, nggak ada yang kayak gitu yang ada dua kelas gitu. Jadi kalau di situ dibagi dua, ada lecture class sama tutorial class. Jadi tutorial class itu kalau kayak di Indo tuh presentasi-presentasinya itu masuk ke tutorial class. Jadi lecture class benar-benar dosennya ngejelasin, terus di tutorial class itu mahasiswa kalau ada tugas presentasi, presentasi gitu. Kalau di Indo kan kita benar-benar semuanya digabung kan. Dosen jelasin, presentasi semua digabung di waktu yang sama. Kalau di sini tuh enggak. Nah, itu kan menurut kakak kan perbedaannya itu. Nah, menurut kakak lebih efektif mana? Jadi satu begitu atau dipisah? Kayak kalau dipisah efektif. Cuma kadang balik lagi sih waktunya tuh gimana. Karena ada yang habis lecture class kita langsung tutorial class, kayak itu kan sama aja kayak kita kelas biasa cuma beda ruangannya aja gitu. Tapi kalau ngomongin efektif apa efektif, kayaknya efektif-efektif aja sih. Maksudnya tergantung dosennya juga sama sistemnya. Karena tutorial kelas itu sistemnya nggak cuma presentasi sih, balik lagi ke dosennya gimana. Nah, ada nggak sih kak kayak kesulitan pembelajaran di sana tuh ada yang sulitan nggak? Misalkan kayak sulit memahami bahasanya atau mengatur waktu gitu ada nggak kesulitan yang selama kakak belajar exchange ini ada kesulitan nggak yang kakak alami? Hmm, jujur, so far sih enggak sih, kayak karena course yang aku ambil tuh cuma 4, jadi mata kuliah di sini tuh cuma 4 dan kayak waktunya juga masih panjang gitu loh. Seminggu tuh aku kayak masih ada hari yang kosong gitu. Jadi kalau kesulitan itu belum sih. Semoga nggak ada juga. Gitu. Nah, kalau di sana berarti kegiatan kakak cuman kayak kuliah aja atau kayak ada ikut organisasi juga gitu kak di sana? Oh, di sini kuliah. Tapi kayak jadi itu di sini tuh ada juga kayak organisasi buat international student gitu loh. Jadi mereka suka ngadain kayak acara-acara gitu. Paling datengin event gitu sih kalau kita ikut join organisasi langsung tuh kayaknya nggak mungkin deh. Karena kan kita cuma satu semester. Jadi nggak bisa untuk ikut organisasi gitu. Tadi kan oke agak balik ke belakang lagi. Tadi kan kakak bilang di yang Thailand itu bentrok sama jadwal kakak apa tadi?
KKN itu ya? KP, Ya KP KP. ya kerja praktik. Berarti ISMA ini durasinya itu gimana Kak? Berarti ya beda-beda atau kayak patokannya itu gimana tuh Kak? Durasi untuk Nah, ISMA ini. pokoknya kalau secara keseluruhan di semester yang sama, cuma kan semester akademik period setiap univ itu beda-beda kan. Nah itu jadi balik lagi ke akademik period tiap univ yang kita pilih. Misal kayak Australia, jadi ada juga kan beberapa univ dari Australia di ISMA ini. Nah itu dia mulainya lebih cepat, pulangnya tapi lebih cepat juga. Jadi pulangnya berangkat itu kayak aku lupa sih bulan apa, tapi bulan November tuh udah ada yang balik juga ke Indo. Jadi kalau soal waktunya itu dari ISMA pasti di semester yang sama, di semester ganjil, di semester 5 atau semester 7. Tapi untuk period time yang benar-benar bulan apa sampai bulan apa itu balik lagi ke univ masing-masing. Oh, berarti durasi ISMA-nya tergantung dari universitas yang kita tuju itu ya Kak ya. Ya, Nah, berarti untuk betul banget. yang Universitas Kakak ini berapa lama durasinya ISMA-nya? Aku itu dari Oktober sampai nanti aku baliknya itu Maret, awal Maret. 2023 berarti Iya, betul. lamanya ya. Nah, mungkin kan Kakak udah ya udah lumayan lama lah ya di sana. Nah, menurut Kakak benefitnya ikut ISMA ini itu apa? Yang langsung berdampak banget untuk Kakak. Apa ya? Mungkin jadi tahu apa sih ya, karena ISMA itu kan isinya banyak orangnya, kayak, aku sendiri yang di University Kebangsaan Malaysia ini ada 16 orang. Jadi kita tuh bisa kayak, apa ya, bertukar pikiran gitu bahasanya, kayak jadi kan kepalanya ada banyak, jadi Hmm. berbagi gampang, maksudnya bisa tahu dari point of view masing-masing gitu, dalam setiap hal. Habis itu yang pasti ya itu sih, apa namanya, international exposure, terus bisa kayak punya connection. Kita ada koneksi, maksudnya kan jadi di sini kan nggak cuma Malaysian dan Indonesian aja kan, tapi ada juga international student lainnya kayak dari Jepang, Korea, terus mana lagi ya? Banyak deh, Turki, Jerman dan lain-lain deh. Pokoknya banyak. Tahun ini kebetulan kayak benar-benar udah selesai pandemi kan, jadi banyak banget international students lainnya yang datang ke sini. Jadi itu sih nambah koneksi yang sangat berefek gitu dari sini, nambah koneksi sih yang pasti. Nah, itu tuh mungkin tuh ya benefitnya lah. Mungkin sedikit nanya, eh ISMA ini berarti bentuknya beasiswa atau gimana tuh Kak? Iya, betul. Nah, kalau ISMA beasiswa, tuh eh, bentuknya beasiswa. berarti kalau Iya, betul beasiswa, betul. beasiswa ini tuh nanggungnya cuman buat biaya kuliah di sana atau kayak akomodasi dari berangkat dari sini kan pasti kan ke sana juga butuh biaya kan Kak. Terus kayak Ya, biaya hidup di sana tuh yang ditanggung dari cakupan beasiswanya ISMA ini tuh apa aja Kak? yang dicakup, jadi ISMA tuh sebenarnya apa ya? ISMA tuh program, tapi yang membiayainya itu LPDP. Jadi program ISMA itu dibayarnya dari LPDP dan itu fully funded. Jadi semuanya itu kita dibayarin, benar-benar semua. Tiket pesawat, biaya hidup, terus kuliah dan lain-lain semua udah ditanggung mereka. Cuma mungkin ada beberapa dana yang dibutuhin, sistemnya tuh reimburse gitu. Jadi kita pakai uang kita dulu, nanti diganti mereka gitu. Tapi untuk yang lainnya, pokoknya kalau secara keseluruhan semuanya dibayarin. Nah, itu kan Kakak bilang kan fully funded. Nah, terus ini aku juga pengen nanya ini sih sebenarnya. Karena kan Kakak kuliahnya sementara di sana kan. Untuk biaya kuliah di Telkom ini tetap harus bayar atau enggak Kak? Untuk di Telkomnya sendiri masih bayar, bayarnya sendiri ya, enggak, itu di luar tanggungannya ISMA. Tapi kalau di Telkom itu kita baru ngikutin apa ya, program internasional kayak exchange kan, exchange dari Telkom juga ada kan. Terus kayak summer school, winter school, pokoknya program-program keluar dari Telkom sendiri juga ada kan. Cuma kalau untuk pertama kali yang ngikutin kegiatan kayak gitu, itu dapat diskon 50%. Jadi karena aku ISMA, terus baru internasional activity aku baru sekali, jadi aku kemarin UKT-nya itu diskon 50%.
Nah, mungkin, itu udah banyak ya insight dari Kak Konita ini untuk ISMA ini apa, mungkin Kak Konita bisa sedikit kasih kesan yang menurut Kak Konita tuh memorable banget dari perjalanan ISMA Kakak selama ini itu apa? Waduh, waduh, sulit, sulit. Aduh, apa ya? Banyak, pasti banyak banget. Kayak, aduh aku tadi bingung, aku nggak bisa mikir. Pokoknya apa ya? Kayak karena kesannya pasti beda lah rasanya bisa kuliah di luar sama di Indo. Apalagi kan kalau exchange ini kan berarti kuliahnya dua kan di Indo dan di luar. Jadi mm, sangat 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 baik. Maksudnya sangat sangat eh, harus sangat sangat recommended lah untuk dicoba gitu. Apalagi kalau emang mau ISMA kan lumayan dibiayain semuanya, berber semuanya. Jadi dicoba aja. Apalagi nih kan, oh ya ini FYI aku pengen tahu aja. Telco itu, jadi ISMA itu ini udah tahun kedua, aku itu tahun kedua. Jadi ISMA itu udah 2 tahun, udah 2 kali, dan 2 kali ini selalu ada dari teknik telekomunikasi. Jadi semoga tahun depan masih, maksudnya ada juga ya yang bisa. Maksudnya setidaknya kayak, wah telco, setiap tahun ada yang ISMA kan keren banget. Tuh, jadi ini sedikit pressure tapi ya semoga 2023 nanti ada juga ya yang dari telco. Kayak aku bingung deh, pokoknya katanya sangat baik 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 banget dan harus dicoba karena impactnya itu nggak cuma sekarang aja menurut aku ya, impactnya itu buat nantinya kan bisa ditaruh di CV dan lain-lain gitu kan, masuk terus kayak kapan lagi bisa ngerasain international exposure dibayarin gitu, jadi kayak gitu deh. Aku nggak tahu. Nah, itu kan, untuk teman-teman angkatan aku nih 44 yang nanti semester 7 mungkin untuk adik-adik tingkat yang nanti semester 5 mau ikut ISMA itu mungkin ada sedikit kesan, insight yang memorable. Mungkin kalian-kalian ini pengen coba, pengen ngerasain kan, ngerasain, luar negeri kayak gimana sambil belajar juga, ada tujuannya. Nah, mungkin dari Kak Konita ada pesan nggak yang mungkin tadi kan udah sedikit membangun ya kesannya ya, sangat bagus kesan. Mungkin pesan untuk anak-anak yang masih mau daftar ISMA tapi kayak masih ragu-ragu nanti gimana ke depannya, mungkin kalau Nita bisa kasih pesan sedikit-sedikit yang sangat-sangat. Kalau dari aku mungkin ya siap, apa sih, pantau terus si ISMA gimana. Terus dicek aja takutnya ada perubahan karena aku kan ngomong ini kan berdasarkan experience aku kan, berdasarkan di tahun aku. Karena di tahun depan mungkin bisa berubah juga, mungkin ada yang berubah kayak gitu. Dipantau terus, aku yakin sih pasti banyak yang ragu. Karena beberapa kali juga aku dapat DM banyak orang yang ragu untuk daftar ISMA itu karena takut kuliahnya tuh telat lulusnya. Nah, tapi balik lagi kalau dari telco, teknik telekomunikasi dari prodi sendiri itu membantu banget sih menurut aku karena mereka karena banyak yang emang telat itu kemungkinan karena SKS-nya itu nggak bisa di-convert, nggak bisa dikonversi. Sedangkan kalau dari prodi sendiri, prodi teknik telekomunikasi sendiri itu dibantu banget dan kebetulan aku juga bisa dikonversi nantinya. Jadi sering-sering konsultasi aja ke prodi kalau emang mau ISMA. Karena nggak selamanya bakal kuliah telat. Toh teman aku juga banyak yang di batch pertama, ISMA batch pertama itu bahkan udah lulus, bahkan udah mau S2 lagi gitu. Jadi tenang aja nggak usah takut kalau lulusnya telat. Dan sekalipun emang telat, karena kan bisa aja ada kemungkinan lulusnya telat, menurut aku nggak apa-apa sih karena kalau dari diri aku sendiri ya gimana pun pengalamannya ini kan nggak bisa kayak dibeli gitu kan. Pengalamannya tetap penting. Jadi walaupun lulusnya telat, yang penting aku punya pengalaman gitu sih kalau aku mikirnya awalnya kayak gitu. Tapi kebetulan dari prodi sendiri membantu untuk konversi SKS-nya jadi aman. Gitu. Jadi kalau ragu-ragu karena takut lulus lama atau gimana, enggak sih. Mungkin itu balik lagi kalian harus konsultasiin lagi sama prodi. Karena nggak selamanya bakal lulus telat. Terus apa ya, kalau menurut aku coba aja sih, nggak ada salahnya nyoba, walaupun pasti agak susah ya. Apalagi tahun ini aja tuh
dari batch pertama ke batch kedua itu pendaftarnya itu naiknya tuh hampir 3 kali lipat. Mungkin di tahun depan akan naik juga. Cuma ya semoga bisa tetap masuk, apalagi dari Telkom gitu. Jadi kalau dari aku coba aja, nggak ada salahnya nyoba. Nah, itu dia guys, pesan dari Kak Konita yang sangat-sangat luar biasa. Nah, tadi kan kita sedikit merangkum ya dari awal, yang diperlukan itu diperkuat dari segala dokumentasinya kayak esainya dikuatin, terus kayak skill yang dibutuhin tuh ya pasti harus bahasa Inggris, soalnya kan international class, bahasa yang dipakai itu bahasa Inggris itu harus dikuatin agar kita bisa ngerti juga di sana. Nah, terus tadi tipsnya juga udah dikasih tahu, benefitnya apa aja dari nggak cuman sekarang tapi di masa yang akan mendatang pasti bakal dapet relation itu kan pasti nggak bisa dibeli gitu kan ya. Nah mungkin karena ada keterbatasan waktu kita cukupkan Telko Podcast kali ini yang membahas akademis ISMA dari Kak Konita ini. Kita ucapkan dulu terima kasih Kak Konita dan kita doakan semoga Kak Konita lancar-lancar kuliahnya di sana dan kembali ke Indonesia membawa ilmu yang bermanfaat. Asik. Nah, mungkin Kak Thank you Konita juga, mau Kil ya. share-share dulu IG-nya. Mungkin kan ini tayang di YouTube ya. Mungkin Kak Konita mau, nanti siapa ini Kak Konita? Mau follow IG-nya kan. Ada highlight-highlight story Malaysia kan nanti. Mungkin boleh Kak Konita drop nanti. Kita masukin ke deskripsinya nanti. Boleh dicek ya. Kak Konitanya Oke. Instagramnya. Oke, mungkin sekian untuk Telco Podcast episode kali ini. Terima kasih buat kalian-kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa daftar ISMA, oke? Ya, dadah.